Saya harus cuci mukanya nih, darahnya harus luntur. Oh, harus nggak ada ya. Saya pinjam tangan kamu dong. Dua-duanya. Buka tangannya. Cuci mukanya. Telur. Kamu mau darah ya? Iya, saya kira. Nggak boleh. Di sini tidak ada darah. Dan tidak akan pernah saya sediakan darah buat siapapun di sini. Darah itu saya akan kuat. Dengan darah itu saya kuat. Kamu lagi datang bulan. No. Saya nggak bisa kasih kamu darah. Saya minta darah. Karena darah yang membuat saya kuat. Saya cuma bisa kasih kamu ini. Silakan dimakan. Yuh. Mas. Saya nggak bisa kasih darah, saya hanya bisa kasih telur. Saya nggak butuh, tapi saya cuma butuh darah. Saya butuh darah. Oh my god, darahnya banyak banget. Mana-mana bro. Kasih saya darah. Tuh. Saya mau darah. Kami nggak bisa kasih. Saya mau darah. Kamu harus pergi. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa kasih itu. Saya mau darah. Lo takut sama api, kamu maju aja. Energi saya lemas sekali sekarang. Kamu harus mau pergi. Kamu harus darah. pergi. Kenapa saya pusing ya? Kamu harus pergi. Kamu kenapa, Roy? Pusing. Saya nggak akan kasih kamu darah. Darah. Di dalam pikiran saya ada dua option. A, sopan, atau B, sesuai dengan apa yang dia treat, anarkis. Masih bisa diajak baik-baik nggak dia, Roy? Ini udah terkendali gitu loh, menyakiti orang lain. Si. Pasin tuh tanah kuburan. Jangan! Jangan! Ini dia yang selama ini makan korbannya ya? Iya. Cari korban pacar-pacarnya si Aldo ini. Iya. Saya udah tenang, semua tanah kuburannya udah dibekuin pakai lilin, jadi nggak usah dilempar-lempar lagi. Mau lempar pakai apa sekarang udah nggak ada di tanah kuburan. Mesti nyari dulu tuh misalnya. Kamu harus pergi. Kasihan yang punya badan ini. Mau berapa banyak korban lagi yang harus jatuh? Saya betah di sini. Saya tidak mau pergi. Air kembang.
harus balik ke alam kamu sekarang. Harus balik sekarang juga. Saya Kau nggak butuh mau. apa, Roy? Bunga dan kembang. Air kembang, setengah bunga. Mana? Kau kenapa? Hah? Aku takut. Kau butuh air putih? Ada yang mau masuk. Ada yang mau masuk? Fokus ya. Jangan sampai bengong. Ayo, fokus. Jangan sampai kosong. Ya, minta air kembang sama. Cukup. Kembali ke alam kamu. Kembali sekarang. Ayo, fokus ya. Jangan sampai dia keluar dari situ. Sekali lagi. Udah selesai. Sudah selesai terornya. Pergi dia. Pergi dong. Udah keluar. Udah. Mas Aldo. Dia udah balik kok. Kamu jangan sedih ya, jangan stres. Mas Aldo silakan duduk Mas Aldo. Kumpulin energinya dan silakan kembali ke sini. Ayo, jangan sampai kosong, jangan sampai bengong, dan sampai dia pindah nanti ke sana. Mas Aldo, sudah balik ya? Sini ya. Mas Aldo boleh dibenerin Mas Karim. Berantakan sekali loh ini. Apa yang dirasa sekarang? Enak. Kamu nggak apa-apa? Kayak Tadi orang dia stres dia loh. mau masuk katanya. Itu aku berasa, aku ingat waktu itu aku kesurupan, berasanya seperti itu. Apa rasanya? Kayak ada orang di sebelah tapi nggak ada. Terus kayak berasa pengen ada yang masuk, jadi kita ngelawan gitu, jadi tiba-tiba pusing, mual. Hati-hati darah itu. Tapi sekarang udah nggak merasa kayak gitu kan? Nggak, cuma agak berat sedikit aja sih. Masih berat. Ya. Aldo, saya berharap kamu hidup baru ya. Melangkah dengan pasti menuju karir yang cemerlang. Iya. Tadi yang masuk itu yang sana ya, Roy? Yang sang perempuan itu. Jadi dia tuh kayak ratunya alam gaib. Seperti kuntilanak tapi berantakan ususnya. Ususnya sangat berantakan. Bau amis lagi, bau darah. Pantesan dia minta terus darah, ada minta Iya. darah terus. Bersimbah darah semuanya arwah ini. Darahnya banyak banget. Plus saya pengen juga Aldo bergaul sama teman-teman yang banyak gitu. Jangan kosong pikirannya. Kayak gini-gini kamu bisa dirasuki oleh makhluk halus lainnya. Keluar ini satu, muncul lagi 5. Jangan sampai kosong jadinya. Harus fokus dan dilawan energinya. Sosok pocong ini masih ada di belakang dia lagi, Roy. Dia ini pocongnya agak lebih ini ya, takut gitu terhadap kita gitu, energinya gede-gede. Diem-diem Jadi aja dia. langsung hilang. Langsung pergi. Tapi yang ini galak sekali. Saya curiga tanah yang diambil itu adalah tanah sang almarhumah ini. Betul? Iya, betul. Waktu itu di makam perempuan ya. Iya. Tanah kuburan yang kamu ambil. Iya. Hati-hati deh. Mungkin sekarang belum kena karmanya. Tapi nanti bisa aja kena ke badan kamu. Tiba-tiba ketabrak waktu pas di jalan. Kayak gini-ginian bermain dengan hantu dan makhluk halus. Itu nggak pernah ada yang selamat. Sejauh saya research dan observasi banyak hal tentang kasus paranormal,
mereka ujung-ujungnya kalau nggak meninggal, saudaranya kenapa gitu. Ada yang ditumbalkan Iya, jadinya ya. iya. Kalau ritual-ritual yang selama ini dia lakuin, dia stop saat ini, apa yang akan terjadi, Roy? Stopnya jangan sembarang stop bener-bener stop langsung beribadah gitu, langsung buru-buru, kusyuk banget. Nggak ada lagi mandi darah. Tidak, jangan dong, jangan. Darah itu bau, bagi kita bau, tapi bagi makhluk supernatural tuh kayak wanginya, amisnya, Mengundang mereka. mengundang mereka gitu. Makanya kita biasa lihat ya kalau misalnya di krematorium atau di rumah duka atau apa, baunya beda loh. Ya. Ada orang kena kecelakaan, ada yang suntik formalin, ada yang itu. Baunya beda bagi saya, orang asing pun baunya beda, apalagi dari makhluk halus. Sesuatu yang lezat gitu. Seperti makanan buat mereka ya. Iya. Kalau dia stop semuanya dan perbanyak ibadah, apa yang akan terjadi bagi Aldo? Apa dia masih menghadapi gangguan-gangguan yang dialami, Roy? Saya yakin kalau dia stop dan dia rajin beribadah gitu ya. Saya yakin dia pasti bener hidupnya. Oke. Nggak tertarik lagi sama darah. Darah juga banyak kuman kali, bakteri, kita nggak tahu itu darah siapa. Korban-korban mantan pacarnya yang saya meninggal dunia, apa harus dilurusin, diberesin semua dan keluarganya? Saya pengen banget Aldo kau minta maaf satu persatu keluarga yang ditinggalkan. Berarti saya harus meminta maaf. Iya, Harus meminta maaf ke keluarga betul. supaya bebas. Maaf, betul. Sangat mahal harga untuk sebuah permintaan maaf. Tapi kalau saya tidak dimaafkan, Dimaafkan atau tidak, yang penting kamu sudah mengakui kesalahan kamu. At least paling nggak udah legaan dikit. gitu. Ya. Efek kamu dibales sama mereka itu adalah efek karma buruk yang harus kamu terima dan konsekuensi yang harus kamu terima. Yang penting Anda minta maaf. Iya. Dan itu adalah satu hal yang sangat mulia. Mengakui kesalahan. Saya akan meminta maaf pada keluarga yang telah saya. Nanti datengin satu-satu. Iya. Ya, Iya. itu aja dari saya. Ayo, ada yang mau disampaikan? Mas Aldo punya keluarga? Jauh semua keluarga saya. Percaya karma nggak sih? Kalau Mas Aldo deket sama keluarga, mungkin ada satu hal yang Mas takutin. Tidak, saya tidak ada yang saya takutin. Oke. Tapi apa yang kita lakukan itu dari hasil yang apa pernah kita tanam. Iya. Ya. Jadi jangan sampai yang kita dapatkan justru hal yang buruk. Baik. Mas Aldo, kami harap yang terbaik buat Mas Aldo. Mudah-mudahan kedepannya tidak pernah kepikiran lagi walaupun kecewa dan sakit hati. Iya. Tidak menggunakan hal-hal mistis, apalagi sampai menghilangkan nyawa seseorang. Anda boleh meninggalkan studio. Terima kasih Mas Aldo. Terima kasih. Cobalah untuk mengenal diri sendiri. Karena dengan demikian, Anda akan memiliki kepercayaan diri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah Aldo dan Valerie. Aldo tadi ternyata dia mengirimkan santet kepada mantan-mantan pacarnya karena dia sakit hati diselingkuhi. Tapi justru dia melakukan ritual mandi darah ayam cemani dan juga menggunakan tanah kuburan. Yang justru malah mengundang energi negatif. Sementara Valerie, dia tadi menggunakan kaca sebagai media untuk komunikasi. Akhirnya justru malah yang dia ajak komunikasi adalah sosok nenek-nenek tua. Gimana Roy? Tanggapan dan komentar kamu, Valerie dan Aldo? Valerie dan Aldo punya keunikan sendiri sih. Cuma Valerie, dia kelihatan nggak punya temen sih. Jadi dia bertemannya dengan kaca. Dan saya juga sedikit kagum, bukan kagum, saya sedikit kaget juga ternyata cerita yang dongeng zaman dulu yang ngobrol dengan betul, kaca. ada ya. Itu ternyata emang ada ya. Terus Siapa yang paling cantik di negeri ini? Lalu kacanya Merasa. menjawab gitu. kacanya? Sugesti sendiri aja mungkin ya. Mungkin juga. Oke. Tanggapan kamu gimana? Ayu? Agak
aneh baru pertama kali yang dengar seperti ini sih. Yang seperti Roy bilang, mungkin kita pikir ada di negeri dongeng aja. Ternyata benar. Ternyata ada yang melakukan itu. Ada yang melakukan seperti Tadi itu. bisa keluar rambut. Iya. Rambut. Beruban. Beruban di dalam situ. Sama tadi begitu saya patahin sisirnya, saya pegang sendiri rambutnya dan itu beneran rambut nenek-nenek yang ubanan. Menyeramkan sih, tapi mudah-mudahan dua-duanya akan jauh lebih baik setelah dari menembus mata batin. Amin, amin. Ayu, terima kasih sudah dari menembus mata batin. Sukses untuk semua rencana dan karir kamu. Roy Kiyoshi, terima Thank you. kasih penjelasan dan Terima kasih. pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jangan merasa diri paling hebat jika masih ada orang yang membuat Anda tersesat hanya dengan rangkaian kalimat. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus mata batin.